Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian yang saya banggakan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sartono di SMA 1 Padok, selaku Wakahumas atau Wakil Kepala Sekolah di bidang kehumasan. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan kehumasan. Apa itu Wakahumas? Wakahumas ini Wakil Kepala Sekolah di bidang humas yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam bidang kerjasama, baik itu intern maupun ekstern, misalkan di bidang industri, bidang perguruan tinggi, dan masyarakat serta atau stakeholder. Siswa sekalian, tugas dari Wakahumas antara lain mengkoordinasikan ya segala aspek yang terkait atau setiap urusan atau bidang yang akan diinformasikan kepada orang tua atau wali atau dinas instansi lain yang terkait, baik itu negeri ataupun swasta. Juga mengkoordinir pelayanan terhadap tamu dinas atau kedinasan yang berkepentingan dengan kepala sekolah, siswa, guru, dan warga sekolah pada umumnya. Itu yang terkait dengan kehumasan di sekolah kita. Kemudian, Bapak sekalian, mengenai program kerja. Apa itu program kerja atau proker? Proker atau biasa disebut dengan agenda kegiatan. Ini merupakan sebuah rencana kegiatan organisasi yang disusun dalam waktu tertentu dan telah disepakati oleh seluruh pengurus organisasi. Dalam hal ini adalah dalam hal kehumasan. Nah, di sekolah kita di SMA 1 Padok ada beberapa hal yang terkait dengan peran humas sebelum nanti masuk ke program kerja. Nah, untuk peran humas di sekolah kita ini sebenarnya membantu menetralisir persoalan sekolah. Kemudian tugas humas secara eksternal ini seperti membina, mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite sekolah, membina pengembangan antara sekolah dengan lembaga pemerintahan, dunia usaha dan lembaga sosial yang lainnya. Ini termasuk di dalam peran humas. Kemudian kita akan masuki apa itu program kerja. Nah, seperti disampaikan tadi bahwa program kerja ini biasa disebut sebagai agenda atau agenda kegiatan yang merupakan sebuah rencana kegiatan organisasi yang disusun dengan atau dalam jangka waktu tertentu disepakati bersama. Nah, dalam sekolah kita ada beberapa hal yang terkait dengan program kerja di bidang kehumasan. Yang pertama adalah membangun citra sekolah, ya, membangun citra sekolah dalam masyarakat. Nah, ini nanti akan dijabarkan dalam jenis kegiatan yang terkait di bidang kehumasan tersebut secara rinci. Kemudian meningkatkan jalinan kerjasama dengan orang tua, kemudian instansi terkait dan masyarakat serta alumni dari sekolah kita. Yang lain juga bisa meningkatkan ketakwaan tenaga pendidik dan kependidikan. Selain itu juga meningkatkan publikasi kegiatan sekolah melalui media massa, di mana sekarang ini sudah kita ketahui bersama media massa ataupun media sosial ini menjadi corong kepada dalam pengembangan kehumasan sekolah pada masyarakat sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan yang baik kepada masyarakat. Selain itu juga peningkatan kerjasama, kreativitas dan inovasi pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, program kerja humas yang lain meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan melalui pelatihan atau workshop, forum ilmiah, dan melakukan studi komparasi ke lembaga pendidikan yang lain. Juga tersisip di sana fasilitas
kegiatan atau memfasilitasi kegiatan Dharma Wanita, serta terselenggaranya kegiatan Purnasiswa pada akhir tutup tahun. Siswa sekalian, terkait dengan program kerja dalam bidang kehumasan ini, Wakil Kepala Sekolah di bidang hubungan masyarakat atau Humas yang pertama membina hubungan internal warga sekolah. Ya, dalam hal ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Di antaranya adalah rapat koordinasi dan diskusi internal. Ya. Dalam rapat koordinasi dan diskusi internal ini, Humas ini memegang peranan mempersiapkan agenda dan nutulen. Agenda dan nutulen rapat-rapat dinas. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah terjalinnya hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Ini tujuan dari hal tersebut, terjalinnya hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Kemudian, siswa sekalian, terkait dengan kegiatan kehumasan di sekolah kita, menjalin komunikasi yang efektif dan komunikatif dengan orang tua atau wali. Nah, dalam hal ini penyusunan program kerja oleh kehumasan ini dilakukan khususnya untuk tahun pelajaran 2021-2022 sudah kita laksanakan. Salah satunya adalah menyiapkan agenda rapat kedinasan. Sebagai pelaksana adalah kepala sekolah dan tim humas. Sasarannya sekolah. Nah, sumber daya yang dibutuhkan dalam hal rapat dinas ini adalah undangan, kemudian absensi, notulen, foto dokumentasi. Dengan kegiatan ini diharapkan tujuannya adalah terjalinnya hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Siswa sekalian, kita memasuki era yang sangat global. Apalagi di masa yang sekarang ini semua serba digital. Ya, cara-cara yang lampau itu sudah tertinggal, sehingga dibutuhkan di era komunikasi dan abad informasi ini kecanggihan serta pola pikir yang modern. Kemudian di bidang publikasi, informasi dan promosi. Dalam hal ini, kehumasan di sekolah kegiatannya menuliskan berbagai perkembangan informasi sekolah terkini, bisa melalui media sosial WhatsApp dan juga papan pengumuman ataupun YouTube. Tujuan dari kegiatan itu adalah publikasi dan informasi, memberikan informasi secara resmi yang lengkap dan utuh kepada warga sekolah, baik tertulis ataupun lisan, tentang kebijakan sekolah. Nah, yang dibutuhkan dalam kegiatan ini antara lain surat edaran atau sumber daya yang dibutuhkan, surat edaran, kemudian papan pengumuman dan media yang tersedia. Ini terkait dengan publikasi informasi. Kemudian yang ketiga, atau C, kerjasama dengan guru BP dan juga kesiswaan atau OSIS. Nah, kerjasama dengan BK atau BP atau OSIS dalam penelusuran kemampuan minat. Ya, ini Humas juga andil dalam hal ini, tujuannya untuk mendapatkan data minat, kemampuan, bakat yang tepat peserta didik. Nah, siapa yang menjadi sasaran? Ya, ini guru BP, BK, dan juga peserta didik. Nah, dalam hal ini pelaksana adalah Wakil dan tim serta guru BP. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan antara lain daftar pemetaan minat bakat dan kemampuan peserta didik. Ini salah satu contoh kerjasama dengan BP dan seterusnya. Juga menjalin kerjasama dengan pengurus OSIS. Pengurus OSIS, pembina pramuka, pembina pecinta alam atau PA tentang kebersihan lingkungan. Nah, tujuannya apa? Dalam hal ini bidang kehumasan sekolah kita mengkomunikasikan
Tujuannya adalah melibatkan organisasi siswa dan peserta didik dalam meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Contohnya pecinta alam atau susur pantai yang pernah dilakukan di sekolah kita beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi COVID-19. Kemudian sasarannya adalah organisasi siswa dan peserta didik. Nah, indikator keberhasilannya, siswa memiliki sikap peduli lingkungan dan lingkungan sekolah menjadi lebih bersih. Kemudian pelaksana, humas dan kesiswaan, juga OSIS, pramuka dan pecinta alam. Sumber daya yang mendukung adalah undangan, kemudian daftar hadir dan foto dokumentasi. Ini sangat dibutuhkan dalam rangka kinerja bidang kehumasan. Kemudian bekerja sama, ini kegiatan yang terkait dengan hal tersebut di atas yang saya sampaikan. Bekerja sama dengan OSIS membuat buletin sekolah dan majalah didik yang lebih menarik. Nah, apa tujuannya? Tujuannya mempromosikan informasi sekolah melalui buletin atau mading yang beberapa waktu yang lalu sudah kita laksanakan sebelum masa pandemi. Sasarannya organisasi siswa dan peserta didik. Nah, indikator dari keberhasilannya apa? Antaranya terbuatnya buletin setiap 6 bulan dan majalah didik setiap 6 bulan. Ini program. Mudah-mudahan untuk ke depan di tahun 2021-2022 ini pandemi COVID-19 sudah mulai mereda dan kegiatan atau program ini bisa terlaksana ya, dengan baik. Siswa sekalian, terkait dengan perayaan hari ulang tahun dan penghargaan ya. Dalam hal ini sekolah kita SMA Negeri 1 Patok ada kegiatan perayaan hari ulang tahun sekolah ataupun juga lustrum sekolah. Nah, kegiatan ulang tahun sekolah ini antara lain lomba antar kelas, itu sebelum pandemi, dan di masa pandemi ini sudah kita laksanakan bakti sosial ya. Nah, tujuannya apa? Mengenang dan memperingati masa berdirinya sekolah kita. Itu tujuannya juga melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar, bergotong royong, memberikan bakti sosial kepada masyarakat sekitar, memiliki rasa kepedulian kepada sesama. Nah, indikator tercapainya apa dalam kegiatan ini? Tentunya terlaksananya rangkaian kegiatan ulang tahun sekolah. Nah, dalam hal ini pelaksananya adalah semua warga sekolah, termasuk Wakasek atau wakil kepala sekolah dan juga OSIS. Nah, yang dibutuhkan tentunya dalam kehumasan ini membutuhkan sumber daya. Pertama adalah undangan, ya, menjadi bukti bahwa kegiatan tersebut memang resmi dari sekolah. Kemudian stiker, ada brosur, kemudian yang tidak kalah penting adalah foto dokumentasi. Nah, lomba selama hari ulang tahun dilaksanakan sebelum masa pandemi, dan selama masa pandemi yang kita laksanakan adalah kegiatan seremonial terbatas dan juga kegiatan bakti sosial pada masyarakat sekitar. Siswa sekalian, kita lanjutkan kegiatan atau program kerja yang terkait dengan silaturahmi keluarga besar sekolah. Dalam hal ini, SMA Negeri 1 Patok sebelum pandemi sudah melaksanakan kegiatan yang terkait dengan silaturahmi keluarga besar sekolah dan juga telah menyelenggarakan olahraga tiap minggunya. Ada yang namanya kegiatan Jumat Bersih, kemudian pengajian bulanan ya, terkait dengan sekali dalam sebulan, dan rekreasi sebelum pandemi. Tapi di masa pandemi ini belum kita laksanakan, belum bisa dilaksanakan karena memang harus prokes, apalagi di masa PPKM darurat seperti saat ini. Nah, tujuannya dari kegiatan silaturahmi keluarga besar ini
memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya persahabatan yang akrab antara keluarga besar sekolah kita, bisa melalui olahraga, bisa melalui pengajian, bisa melalui rekreasi. Kalau sekarang ini pengajian sudah bisa kita laksanakan melalui cara daring, ya. Hanya yang rekreasi yang belum bisa secara daring, belum bisa. Olahraga juga belum bisa. Tapi kalau pengajian ini bisa dilaksanakan secara daring. Nah, siapa sasarannya? Yaitu semua warga sekolah termasuk siswa. Mudah-mudahan kedepannya dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan kita selalu berdoa pandemi COVID-19 segera berakhir dan kegiatan bisa normal kembali. Siswa sekalian, terkait dengan membina hubungan dengan eksternal sekolah atau dengan luar sekolah, bidang kehumasan di sekolah kita ini yang pertama jenis kegiatannya adalah menerima tamu umum sekolah yang berkaitan dengan tugas kehumasan. Jadi setiap hari, setiap saat itu ada tamu yang secara kedinasan ke sekolah. Nah, oleh karena itu harus ada pelayanan atau servis yang baik. Tujuan dari jenis kegiatan ini adalah memberikan pelayanan yang terbaik dan menciptakan suasana kenyamanan dan kenyamanan untuk tamu yang hadir di sekolah. Sasarannya ya tamu dinas yang ke sekolah. Kemudian dalam program kita itu apa indikator keberhasilan dari membina hubungan eksternal ini? Ya, tamu dinas yang datang ke sekolah ini merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Kemudian untuk pelaksananya ya Waka, Humas, dan tim. Nah, untuk memperkuat harus ada sumber daya. Yang pertama adalah buku tamu. Buku tamu ini untuk membuktikan dokumen bahwa ada tamu yang datang pada hari tanggal tersebut. Juga kalau bisa ada foto dokumentasinya. Kemudian jenis kegiatan yang lain di bidang kehumasan adalah mempersiapkan pertemuan-pertemuan dengan pengurus komite. Nah, pertemuan dengan pengurus komite yang dilaksanakan sebelum atau pada awal tahun ajaran baru ini tujuannya menjalin diskusi komunikasi yang harmonis dalam atau dengan pengurus komite tentang kebijakan dan pengembangan sekolah, khususnya di sekolah kita SMA Negeri 1 Patok. Dan yang menjadi sasarannya adalah pengurus komite SMA Negeri 1 Patok. Nah, apa indikator keberhasilannya dalam program kita di bidang kehumasan ini? Tercapainya suatu keputusan hasil dari pemufakatan bersama atau musyawarah bersama antara komite dengan sekolah. Kemudian pelaksana adalah tim kehumasan dan sekolah. Yang dibutuhkan dalam hal ini sumber dayanya adalah undangan. Ini sangat penting karena ini adalah kegiatan resmi dari sekolah. Kemudian absensi, ini bukti kehadiran. Notulen juga demikian, hasil dari kegiatan harus dicatat dan ini menjadi tanggung jawab dari bidang kehumasan. Ditambah lagi dengan foto dokumentasi untuk memperkuat bahwa kegiatan tersebut memang dilaksanakan dengan baik dan benar. Siswa sekalian yang berbahagia, sekali lagi di masa pandemi COVID-19 yang belum reda ini, kami dari Humas SMA Patok selalu meminta pada semuanya, pada siswa semuanya, Bapak Ibu guru karyawan, untuk tetap melaksanakan tidak hanya 3M, 5M. Sekarang sudah merambah kepada 6M. Ya, sudah 6M. Coba Anda bisa mencari di Facebook atau di Google 6M apa saja. Tapi yang paling pokok, paling penting adalah memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ini yang prokes yang utama, kemudian ditambah yang lainnya. Nah, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa
dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari wabah. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir, segera berlalu, dan kegiatan KPM bisa berjalan dengan baik. Nah, kita lanjutkan. Selain kerjasama dengan eksternal, juga kerjasama dengan lembaga lain, Bapak sekalian. Sekolah kita menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Ya, kegiatannya adalah menyusun rencana atau proposal. Bagaimana cara-cara memperoleh bantuan dan kerjasama dengan lembaga lain. Ya. Nah, tujuannya untuk mendapatkan bantuan dan kerjasama untuk mengembangkan dan memajukan sekolah. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Untuk mendapatkan bantuan dan kerjasama untuk mengembangkan dan memajukan sekolah kita. Nah, harus ada kegiatan menyusun proposal atau rencana proposal. Nah, ini sasarannya program sekolah. Jadi di semua lini, semua yang terkait dengan kemajuan sekolah diharapkan demikian. Nah, apa indikator keberhasilannya dalam hal kerjasama dengan lembaga lain? Ini adanya proposal bantuan dan pengembangan sekolah, ya, baik itu secara fisik ataupun secara rohaniah. Nah, yang pelaksananya adalah tim kehumasan. Ya. Kemudian, sekalian, dalam kegiatan yang lain kerjasama adalah melaksanakan kerjasama dengan kantin sekolah. Selama sebelum pandemi, kegiatan berjalan dengan baik. Namun demikian, kita memaklumi selama pandemi COVID-19 ini, kantin kita tutup, sehingga kegiatan dengan kerjasama dengan kantin sekolah ini belum bisa dilaksanakan. Nah, tujuannya walaupun demikian kita tetap memprogramkan kalau sewaktu-waktu nanti sudah bisa dilaksanakan karena wabahnya sudah hilang. Nah, tujuannya dari kerjasama ini adalah menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan kantin sekolah, karena kantin sekolah memenuhi kebutuhan ya, setidaknya di lingkungan sekolah kita. Sasarannya kantin sekolah, kemudian indikator keberhasilannya ya itu terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan, atau istilah lain dalam ilmu ekonomi atau ilmu yang lain ya, simbiose mutualisme. Nah, untuk melengkapi sumber daya tersebut diperlukan surat perjanjian kerjasama. Nah, ini dengan pihak tersebut kemudian didokumentasikan dengan foto. Nah, kita lanjutkan kerjasama dengan lembaga lain. Ini melaksanakan kerjasama dengan aparat pemerintahan. Yang pertama RT RW setempat, kemudian kelurahan, kecamatan, pihak polsek atau kepolisian, kemudian kerjasama dengan Koramil atau Babin Kamtibmas. Ya, ini kita lakukan. Terus yang tidak kalah penting di masa pandemi ini adalah kerjasama dengan Satgas COVID, baik itu tingkat sekolah, tingkat kelurahan, tingkat desa ya atau kelurahan, dan tingkat kapanewon atau kecamatan. Nah, tujuannya menjalin komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban siswa di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Nah, siapa sasarannya? Sasarannya adalah peserta didik ya, dan warga sekolah. Nah, indikator keberhasilannya apa? Kerjasama ini ya antara lain meningkatnya kedisiplinan dan ketertiban peserta didik di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Dan disiplin itu tidak hanya di dalam sekolah saja, tetapi di luar sekolah, di masyarakat, di rumah kita masing-masing juga demikian. Ya. Untuk pelaksananya adalah Wakahumas dan Waka Kesiswaan. Nah, sumber daya dibutuhkan atau sumber daya yang diperlukan undangan permohonan. Misalnya untuk kepolisian atau polsek atau koramil, undangan permohonan untuk menjadi pembina upacara pada waktu normal, tidak pandemi seperti ini. Kemudian juga kita butuhkan buku pembinaan kedisiplinan siswa yang oleh bagian bidang kesiswaan sudah siap ya, sudah disiapkan sedemikian rupa. Kemudian kita kerjasama juga dengan puskesmas, dengan pihak puskesmas dalam hal
vaksinasi, kemudian dalam hal obat-obat terlarang atau narkoba, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi penyalahgunaan obat-obatan terlarang narkoba di kalangan remaja. Ya, tujuannya kerjasama dengan puskesmas ini adalah menjalin kerjasama dengan puskesmas ini, menjalin kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya, salah satunya juga demikian, P4GN di sekolah. Nah, caranya ini bisa melalui cek darah dan urin secara rutin dengan puskesmas pada waktu situasi normal. Kemudian juga kerjasama dengan PMI. Dalam hal ini adalah kegiatan donor darah yang kita lakukan sebelum pandemi itu, melakukan kegiatan dalam rangka ulang tahun sekolah. Pelaksananya adalah tim kehumasan, kemudian sumber daya yang dibutuhkan adalah surat perjanjian kerjasama dengan pihak tersebut. Sudah beberapa kali kita melakukan kerjasama, juga foto dokumentasi. Untuk kegiatan vaksinasi, kegiatan dengan puskesmas Patok 1 sudah dilaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk Bapak Ibu guru karyawan khususnya, itu sudah dilaksanakan 2 kali ya. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi dan hasil dari vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik dan terhindar dari penyakit. Sahabat sekalian, terkait dengan program kita di bidang kehumasan, ini silaturahmi dan bakti sosial. Ini tadi sudah kita sebutkan di atas, bahwa bekerja sama dengan OSIS melaksanakan bakti sosial, ya, baik dalam hal hari ulang tahun ataupun kegiatan Purna Siswa dan gelar siswa atau gelar karya. Nah, tujuannya menjalin hubungan yang baik dan silaturahmi dengan lembaga lain. Ya. Ini sudah kita laksanakan. Terus menjalin hubungan relasi dengan SMP atau MTS. Dalam rangka, tujuannya ini dalam rangka merekrut peserta didik baru atau tamatan dari lulusan dari SMP atau MTS yang berprestasi. Ini akan mendapatkan perhatian khusus dari sekolah. Ya. Nah, sasaran dari program kita dalam hal kerjasama dengan SMP adalah sasarannya SMP atau MTS. Di sekolah kita ada beberapa sekolah SMP. Biasanya kita sebelum PPDB dimulai itu sudah melakukan kerjasama dengan sekolah yang bersangkutan, dan ada beberapa SMP di Kapanewon Patok dan sekitarnya yang sudah kita lakukan kerjasamanya melalui pihak sekolah atau SMP yang bersangkutan. Salah satunya adalah dengan sumber daya surat, proposal, permohonan kemitraan dan sebagainya. Ini terkait dengan kerjasama dengan SMP dalam rangka PPDB. Kita lanjutkan, saudara sekalian, publikasi informasi dan promosi sekolah. Di atas sudah saya sampaikan, kita sudah melakukan kerjasama dengan SMP atau calon peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama di sekitar SMA 1 Patok, dan ini sudah berlangsung lama sampai dengan kegiatan PPDB saat ini sudah kita laksanakan kerjasamanya, dan alhamdulillah kerjasama yang baik ini juga saling menguntungkan ya, dari pihak SMP maupun dari sekolah dan juga siswa, khususnya ya siswa. Untuk publikasi informasi, kegiatannya adalah melaksanakan publikasi informasi dan promosi sekolah. Nah, promosi sekolah ini bisa melalui media elektronik, bisa melalui YouTube, bisa melalui televisi, bisa melalui radio, atau media cetak seperti koran dan online ya. Sekarang sudah eranya digital, bisa melalui YouTube, bisa melalui WA, bisa melalui Facebook dan sebagainya. Nah, tujuan dari publikasi informasi dan promosi sekolah
khususnya SMA 1 Patok, adalah dalam rangka mempopulerkan dan membangun citra positif sekolah di publik atau di mata publik atau di masyarakat. Sekali lagi, tujuan dari promosi, publikasi, dan informasi dan promosi sekolah ini mempopulerkan dan membangun citra positif sekolah di publik atau di masyarakat. Kemudian pelaksananya adalah tim dari kehumasan. Saudara sekalian, beberapa hal terkait dengan kegiatan sosial yang sudah kita laksanakan atau akan dilaksanakan selain peringatan hari ulang tahun sekolah, kemudian kegiatan yang lain adalah kegiatan Purna Siswa dan gelar karya. Ini melibatkan seluruh warga sekolah, organisasi siswa intrasekolah juga terlibat, dan orang tua serta komite. Karena ini merupakan kegiatan tutup tahun, maka ada gelar karya. Di masa pandemi kita belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan gelar karya, dan baru melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pengiringan Purna Siswa kelas 12, yaitu kelompok Karawitan SMA Negeri 1 Patok. Saudara sekalian, kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh sekolah diantaranya adalah mengkoordinir kegiatan misalnya jagong, layat, dan juga besok, dan bagi Bapak Ibu atau siswa yang sakit dan atau syukuran. Ya. Ini kegiatan dilaksanakan secara insidental, ya. Pelaksananya adalah tim kehumasan. Kemudian juga adanya pertemuan keluarga setiap 6 bulan sekali secara bergilir. Namun demikian, karena di masa pandemi ini belum bisa dilaksanakan dengan baik, mudah-mudahan di masa yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, untuk kegiatan sosial sawalan dan seterusnya bisa dilaksanakan di luar, kegiatan rekreasi dalam rangka untuk supaya refresh kembali, ya, Bapak Ibu juga siswa. Ini bisa dilaksanakan untuk kedepannya. Mudah-mudahan kita selalu berharap pandemi COVID-19 segera berlalu. Dan kita lanjutkan untuk kebersamaan ini, saudara sekalian, Bapak Ibu yang sudah memasuki purna tugas, ya, ini dilaksanakan kegiatan sekolah yaitu kebersamaan untuk menghargai dan menghormati Bapak Ibu yang purna tugas. Tujuannya adalah menciptakan iklim yang kompak, harmonis, dan kondusif. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Ibu guru, karyawan ini sudah mengabdi lama di sekolah kita dan patut untuk mendapatkan penghargaan baik dari sekolah maupun warga sekolah dan masyarakat serta pemerintah. Saudara sekalian, untuk yang lain yang terkait dengan program kehumasan masih ada beberapa, saudara sekalian. Reward bagi guru, karyawan, dan juga wali kelas, juga siswa. Ini selalu dilaksanakan pada akhir semester, yaitu pada waktu kenaikan kelas atau pembagian rapot. Nah, untuk siswa ada reward bagi siswa yang berprestasi akan mendapatkan reward atau penghargaan dari sekolah. Tujuannya adalah untuk menyemangati agar lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi untuk dalam belajarnya, dalam rangka mencapai prestasi. Nah, kemudian studi tiru, ya, ini termasuk program dari sekolah yang beberapa tahun yang lalu kita laksanakan. Kakak kelas kita yang kelas 12 itu studi tiru ke Semarang, ya, Universitas Diponegoro. Setelah itu masa pandemi, sehingga kegiatan studi tiru ke sekolah lain atau ke instansi lain atau ke perguruan tinggi untuk sementara waktu vakum, ya. Sebenarnya tujuannya mulia, yaitu untuk meningkatkan atau semangat, ya, belajar para siswa. Pelaksananya tim humas, ya. Teman sekalian, kita sudah memasuki untuk program yang berikutnya, yaitu penelusuran alumni. Nah, penelusuran alumni
kegiatannya adalah mendata alumni ya SMA Negeri 1 Patok pada semua angkatan. Sekolah kita sudah berdiri tahun 1991, berarti sudah sekian puluh tahun ya, 30-an tahun ya. Sekolah kita berarti alumninya sudah banyak sekali ya. Nah, ini dari Kehumasan ini berusaha untuk bagaimana caranya program penelusuran alumni ini bisa dilaksanakan ya. Itu kegiatannya mendata alumni. Tentunya ini kerjasama sekolah, humas, kantor, staf dengan BB yang punya data. Tujuannya adalah menjalin silaturahmi dengan alumni SMA Negeri 1 Patok agar memiliki rasa dan kepedulian terhadap pengembangan sekolah ke depan. Jadi alumni atau lulusan sekolah kita ini diharapkan ya memiliki rasa kepedulian terhadap pengembangan sekolah ke depan, karena mereka telah dibesarkan dan menimba ilmu di sekolah ini, telah dibantu oleh sekolah untuk menimba ilmu sehingga bisa mencapai cita-citanya. Nah, sasarannya adalah tentunya seluruh alumni SMA Negeri 1 Patok untuk semua angkatan. Nah, tujuannya apa dari kegiatan ini Bapak sekalian? Tujuannya adalah terjalinnya silaturahmi dengan semua alumni SMA Negeri 1 Patok yang nantinya diharapkan bisa ikut peduli mengembangkan sekolah ke depan. Nah, dalam hal ini pelaksananya adalah tim kehumasan. Nah, sumber daya yang dibutuhkan tentunya buku alumni. Setiap tahun ada buku alumni yang sudah dibuat oleh sekolah, walaupun sederhana, yang penting adalah data identitas dari siswa dan juga itu benar, kemudian foto dokumentasi dan juga kalau ada video syutingnya ya, ini juga bisa menjadi sumber ya, sumber untuk dokumen. Kemudian yang terakhir ini juga kegiatan kita menghadirkan alumni ya dari yang sudah sukses dalam meniti karir dari berbagai bidang. Nah, ini sebelum pandemi pada waktu kita Purna Siswa dan gelar karya kelas 12 sudah ada yang berhasil dari alumni SMA Negeri 1 Patok dan sudah melakukan testimoni keberhasilannya dari lulus perguruan tinggi sampai dengan bisa bekerja di sektor formal. Tujuan dari hal tersebut adalah memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didik atau adik-adik kelasnya yang masih menimba ilmu di SMA Negeri 1 Patok supaya bisa termotivasi untuk lebih giat belajar. Nah, karena di masa pandemi ini jangan kendor ya. Walaupun kita belajar PJJ atau daring dari rumah ya, tetap saja kita harus disiplin ya. Nah, sasarannya adalah peserta didik, kemudian pelaksananya adalah waka atau tim kehumasan. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan ada undangan, ada foto dokumentasi. Bapak sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan dari waka bidang kehumasan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh sekolah melalui tim atau kehumasan ini bermanfaat untuk kemajuan kita bersama. Selalu menjaga protokol kesehatan, semoga kita terhindar dari wabah COVID-19. Selalu berdoa ngodinungo kepada kita semua bisa sehat dan selalu berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu dan kegiatan KBM di sekolah khususnya SMA Patok dan sekolah di seluruh Indonesia ini dapat berlangsung dengan baik. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.